Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessia Tiavia dengan NIM 1103624044 dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Dan nantinya saya juga akan mengaitkannya dengan dunia pendidikan. Jadi, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, dalam suatu organisasi, termasuk dalam dunia pendidikan, kepemimpinan itu bukan cuma soal posisi ataupun jabatan, tapi tentang bagaimana seseorang itu bisa mengarahkan, memengaruhi, dan juga membangun orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kepemimpinan itu nggak bisa berjalan secara sembarangan. Seorang pemimpin itu harus punya prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam bersikap dan juga mengambil keputusan, supaya kepemimpinan itu tidak hanya berjalan efektif, tapi juga bisa berdampak positif bagi orang lain ataupun orang-orang yang dia pimpin. Prinsip-prinsip kepemimpinan ini menjadi penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak. Dan tanpa prinsip yang jelas, seorang pemimpin itu mungkin bisa berpotensi untuk bersikap tidak konsisten, atau subjektif, atau bahkan merugikan orang lain. Dalam konteks pendidikan, hal ini juga menjadi suatu hal yang krusial karena pemimpin baik itu guru, kepala sekolah, ataupun mahasiswa dalam kelompok belajar itu tidak hanya berperan dalam mengelola kegiatan aja, tapi juga menjadi salah satu sarana untuk membentuk karakter dan juga lingkungan belajar. Dan oleh karena itu, kepemimpinan itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat gitu ya, terutama yang berkaitan dengan aspek emosional, sosial, dan juga moral. Dan salah satu kerangka yang dapat digunakan dalam 6 prinsip kepemimpinan, yang pertama itu ada motivation, kedua ada empathy, self-esteem, decision making, commitment, dan juga interpersonal awareness. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan konsep kecerdasan emosional yang menekankan pada pentingnya kemampuan untuk memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain itu dalam kepemimpinan. Dan kita langsung aja masuk ke prinsip yang pertama, itu adalah motivation. Jadi, motivation itu atau motivasi itu adalah sebuah kemampuan pemimpin dalam menumbuhkan dorongan internal pada diri orang lain. Dan seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya memberikan perintah, tapi dia itu akan membuat orang lain itu merasa punya tujuan. Kayak misalnya, seorang ketua itu tidak hanya membagikan tugas kepada anggotanya, tapi dia itu akan menjelaskan bahwa setiap kontribusi anggota itu akan menentukan keberhasilan sebuah tim gitu ya, atau sebuah kelompok. Dan penjelasan inilah yang membuat anggota itu merasa dirinya itu penting atau peranannya itu penting, sehingga mereka itu terdorong untuk berusaha lebih maksimal. Dan dalam dunia pendidikan, guru yang mampu memberikan motivasi tidak hanya membuat siswa itu merasa kalau belajar itu adalah sebuah kewajiban, tapi karena mereka itu memahami bahwa apa makna dari belajar itu sendiri. Yang kedua itu adalah empati. Empati ini adalah sebuah kemampuan memahami perasaan dan juga kondisi orang lain. Dan empati itu tuh nggak cuman sampai merasa kasihan aja, tapi sampai ke kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Nah, dalam praktiknya kayak misalnya seseorang siswa itu mengalami nilainya itu turun atau adanya penurunan prestasi gitu ya. Nah, guru yang empati itu nggak akan langsung nyimpulin kalau siswa itu merasa malas, tapi dia itu akan mencoba memahami apa yang membuat prestasi siswa itu menurun, seperti itu. Dan pendekatan inilah yang membuat siswa itu merasa dihargai dan juga cenderung lebih terbuka, sehingga proses pembinaannya itu menjadi lebih efektif dalam pembelajaran gitu. Dan dalam pendidikan, empati itu juga terbukti gitu ya, mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajarannya. Yang ketiga itu adalah self-esteem atau kepercayaan diri. Jadi, seorang pemimpin itu perlu punya keyakinan terhadap dirinya sendiri, supaya mampu menghadapi tantangan dan juga bisa mengambil peran dengan tegas.
Kayak misalnya, dalam situasi presentasi kelompok, seseorang yang punya self-esteem atau punya kepercayaan diri itu tidak akan menghindari tanggung jawab. Tapi justru dia itu malah berani tampil gitu, karena dia itu percaya pada dirinya sendiri bahwa dia itu mampu untuk menjalankannya atau mampu belajar dari proses tersebut. Dan dalam pendidikan, self esteem itu penting gitu ya untuk membentuk siswa yang aktif dan juga berani berpendapat. Karena tanpa kepercayaan diri siswa itu berpotensi tidak bisa berkembang secara optimal gitu. Lanjut, prinsip yang keempat itu adalah decision making atau pengambilan keputusan. Nah, kepemimpinan itu berkaitan dengan pilihan dan juga kualitas keputusan yang tepat. Karena keputusan itu sangat menentukan arah suatu kelompok. Kayak misalnya, kalau ada perbedaan pendapat di sebuah kelompok, seorang pemimpin itu nggak akan memaksakan kehendak orang lain, tapi dia itu akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan sesuatu. Dan dia itu akan memutuskan suatu hal dengan mempertimbangkan semuanya itu secara adil dan juga secara rasional gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan dalam dunia pendidikan, kemampuan itu penting karena melatih siswa untuk bisa berpikir kritis dan juga bertanggung jawab atas pilihan yang dia ambil. Bahkan dalam pendidikan karakter, decision making ini tuh termasuk bagian dari pembentukan moral pada pada individu gitu. Prinsip yang kelima itu adalah komitmen. Nah, komitmen ini adalah kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab secara konsisten gitu. Jadi komitmen ini bisa terlihat dari kemampuan untuk tetap bertahan gitu ya dalam menyelesaikan sebuah tugas meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Kayak misalnya, dalam sebuah proyek kelompok gitu, ada seorang anggota yang tetap nyelesain bagiannya meskipun dia itu menghadapi banyaknya keterbatasan gitu, entah itu keterbatasan waktu atau keterbatasan kemampuan gitu ya, tapi dia tetap tetap mengerjakannya dengan maksimal gitu, karena dia itu menyadari bahwa dia itu bertanggung jawab gitu ya, dan dia tuh punya peran yang bisa mempengaruhi keberhasilan tim atau keberhasilan suatu proyek gitu ya. Dan kalau dalam dunia pendidikan, komitmen ini juga jadi sangat penting untuk membentuk sebuah sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga ketekunan yang menjadi dasar keberhasilan pembelajaran. Dan prinsip yang terakhir itu adalah interpersonal awareness ataupun kesadaran interpersonal. Nah, hal ini tuh merupakan kemampuan memahami dinamika hubungan sosial dan berinteraksi secara tepat gitu. Jadi kemampuannya ini tuh tidak hanya tentang komunikasi aja, tapi juga tentang bisa ngebaca situasi sosial ataupun bisa menyesuaikan sikap tergantung dengan situasinya. Kayak misalnya dalam diskusi kelompok gitu ya, seseorang itu bisa ngejaga keseimbangan antara menyampaikan pendapat dan juga mendengarkan pendapat orang lain gitu. Dan pada akhirnya kalau kita bisa menguasai hal itu, diskusi itu bisa berjalan dengan produktif gitu dan tidak akan menimbulkan sebuah konflik. Kalau dalam dunia pendidikan, kemampuan ini juga jadi sangat penting karena mendukung kerjasama, toleransi, dan juga hubungan sosial yang sehat antar siswa ataupun antar individu gitu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, keenam prinsip yang tadi kita bahas itu saling melengkapi. Kayak motivation, itu mendorong semangat. Empati, itu membangun hubungan yang harmonis. Self-esteem, itu memperkuat keyakinan diri. Decision making, itu menentukan arah. Komitmen, itu menjaga konsistensi. Dan yang terakhir, interpersonal awareness, itu menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Dan dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip itu juga bukan cuman membentuk kepemimpinan yang efektif, tapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa gitu ya, secara seimbang.
Dan dengan demikian, kita dapat paham gitu ya, bahwa kepemimpinan yang baik itu bukan cuma soal kemampuan dia ngatur aja, tapi tentang gimana cara seseorang pemimpin itu bisa ngelola diri sendiri, memahami orang lain, dan juga bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas. Dan ketika prinsip-prinsip itu diterapkan secara konsisten, maka kepemimpinan itu tidak hanya menghasilkan sebuah keberhasilan dalam jangka pendek, tapi juga membentuk individu yang berkualitas dalam jangka panjang. Nah, mungkin sekian penjelasan prinsip-prinsip kepemimpinan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.